Salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sobat inovasi? Udah lama nggak bersua. Kali ini saya akan memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai kegiatan temu karya mutu dan produktivitas nasional dan IQPC. Karena ada beberapa dari teman-teman yang belum pernah ikut join, itu kadang bertanya apa bedanya, siapa saja pesertanya, bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara mengikutinya. Mungkin saya akan mengupas sedikit ya. Mudah-mudahan kegiatan ini yaitu temu karya mutu menjadi salah satu pilihan buat teman-teman berkompetisi setelah sebelumnya dilakukan di internal. Oke. Nah, ini yang pertanyaan pertama. Apa bedanya TKMPN dan IQPC? Jadi TKMPN yaitu Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional, dan tahun ini sudah yang ke-25. Jadi awal berjalannya dulu TKMPN itu adalah berdasarkan permintaan-permintaan dari perusahaan-perusahaan yang mengikuti training-training melalui kita. Jadi setelah mereka implementasi, penerapan, lalu diadakan audit, lalu diadakan konvensi internal di mereka mencoba ke kami gitu. Kita duduk bareng, ada baiknya kita membuat suatu wadah yang bisa memfasilitasi mereka untuk bertemu, bercerita mengenai keberhasilan inovasinya dan juga benchmark gitu, apakah perusahaan yang lain melakukan yang sama, apakah kesulitan yang sama. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya mendorong kita memfasilitasi dari awalnya hanya 65 orang, lalu berkembang di tahun 2019 di Solo itu menjadi 2000, lalu terkena ada COVID, lalu kami tahun kemarin sekitar 700-an peserta dan harapannya tahun ini bisa lebih baik. Nah, di acara itu sendiri ada dua kegiatan, yaitu ada dua event sebenarnya ya. Jadi temu karya mutu dan produktivitas nasional itu sifatnya nasional. Jadi pesertanya ada seluruh perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun BUMS yang ada di Jakarta. Nah, kalau IQPC itu biasanya barengan dari tahun 2012 sudah kita mulai gabungkan, yaitu International Quality and Productivity Convention. Jadi ajangnya internasional teman-teman. Kepesertaannya tahun-tahun sebelumnya tuh ada dari Malaysia, Thailand, Singapura, India gitu. Jadi di sini buat teman-teman perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mau ikut di ajang internasional itu bisa mengikuti IQPC itu. Semua dibawakan in English, jurinya pun kami juga dari luar. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ada juri dari Malaysia, ada juri dari Thailand gitu. Jadi dua event yang berjalan bersamaan dalam satu waktu. Jadi misalnya kita punya 14 stream. Jadi 2 streamnya itu internasional dan 12 streamnya nasional. Jadi kurang lebih 2 kegiatan yang sama di dalam satu waktu yang sama. Bedanya nasional dan internasional. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua, apakah ada pengklasifikasian atau ada? Oh, maksudnya gini kali ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya, mereka itu kan bidangnya di TKMPN itu kegiatan semuanya banyak dari bidang usaha. Ada oil and gas, ada perkebunan, ada chemical, ada jasa, ada food and beverage. Pokoknya hampir semuanya ada. Nah, ada beberapa memang kegiatan serupa. Mereka membuat stream, misalnya satu stream khusus untuk manufacturing, satu stream untuk bidang jasa, misalnya pemasaran dan lain-lain. Di TKMPN sendiri dan IQPC itu tidak ada pengklasifikasian seperti itu. Jadi
semua itu kita blur di dalam satu stream. Jadi dalam satu stream kalian bisa dalam satu waktu bisa menemukan bidang usaha yang berbeda, jenis kegiatan yang berbeda. Jadi kayak QCC, QCP, SS, 5R, Six Sigma, Innovation, itu jadi semuanya bersatu dalam satu stream. Kenapa? Karena kami sudah coba bertanya kepada teman-teman PIC inovasi nih, apabila dari nanti TKMPN akan dilaksanakan seperti itu bagaimana gitu. Nah mereka jawabnya karena keterbatasan tim ya, jadi kan mereka biasanya satu perusahaan kirim misalnya 3 tim tersebar di 12 stream, kan berarti nggak semua stream dapat. Kalau mereka meloncat-loncat itu effortnya cukup tinggi, jadi harapannya mereka di dalam satu tempat, di dalam stream mereka mendapatkan banyak pengetahuan dari segala bidang, dari segala temuan, dari segala bentuk-bentuk kegiatan QC. Jadi ilmunya banyak dalam satu waktu gitu. Jadi itu tujuannya mereka, tujuan kami memfasilitasi teman-teman untuk tidak adanya pembedaan atau pengklasifikasian stream gitu kurang lebih. Nah, sekarang pertanyaan yang 3. TKMPN itu terkenal dengan delta. Kalau bentuknya lain bagaimana? Oke, jadi basicnya gini, calon peserta yang dikirimkan ke TKMPN, mereka adalah yang terbaik di perusahaannya, sudah hasil seleksi di internal. Oke, nah ketika mengikuti TKMPN tidak membakukan harus menggunakan sistem apa, misalnya menggunakan alat apa atau bagaimana, tidak harus delta, tulta, harus ada standarnya, tidak. Yang kami utamakan adalah roda continuous improvement-nya, yaitu PDCA-nya, karena kita tidak bisa apple to apple membandingkan jasa dan manufacturing. Sistem pendekatan untuk pemecahan masalahnya pun bisa berbeda-beda pastinya. Jadi kami hanya melihat roda continuous improvement-nya. Nah ini juga nih menyambung pertanyaan keempat. Kalau teknis dan non teknis jadi gabung atau tidak? Nah perbandingannya gimana? Kan kalau teknis tuh terkesannya wah gitu, huge. Oke. Jadi gini, ada pertanyaan nih ya dari teman-teman. Jelas aja non teknis kalah, orang hasilnya hanya penghematan di waktu gitu kan, kadang ya penghematan ruangan gitu kan ya, misalnya bukan yang hasilnya seperti manufacturing yang terdata miliaran. Nah kembali saya jelaskan juga bahwa di TKMPN kami tidak menilai berdasarkan result, jadi tidak seperti itu. Jadi teknis dan non teknis sama sebanding dalam bentuk penilaian. Jadi kalau misalnya dari timnya QCC ya sama, bukan berdasarkan result gitu, tapi berdasarkan kembali ke roda continuous improvement-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah di sini benchmark-nya sangat besar ya. Jadi selain dari akan ada sekitar 200-an tim yang bisa dilihat langsung, yang bisa diakses langsung. Jadi buat teman-teman itu ajang benchmark yang sangat baik untuk melakukan perubahan, bisa mencontoh implementasi orang tanpa harus mengcopy. Jadi tetap harus sesuaikan ya teman-teman ya. Pasti beda bisnis, beda produk, beda juga penerapannya. Jadi jangan jadi plagiat lah ya istilahnya ya. Terus udah gitu juga di forum-forum dapat ilmu yang cukup banyak, pembicaranya dari internasional dan dari nasional. Jadi kami ada pembicara dari Jepang, Singapura, Korea dan lain-lain. Jadi banyak banget.
Terus apalagi ya, nilai penjuri, pertanyaan kelima, penjuriannya terbuka tidak, maksudnya apa ya, kalau kami, jadi TKMPN ini adalah kegiatan kita, untuk kita, dan oleh kita. Jadi juri-jurinya pun kami independen. Dari perusahaan-perusahaan kita undang untuk menjadi bagian dari kegiatan ini. Jadi setiap di stream itu kami juri-juri tamu ada, dan mereka tidak menilai perusahaan ya, mereka menilai perusahaan lain gitu. Dan independen karena semua dibicarakan. Pada saat konversi itu docking nilai itu ada semua. Dan memang ketika nilai final itu kembali dicek di ketua-ketua koordinator juri. Nah dari situ memang biasanya kita melakukan penilaian kembali ya buat teman-teman yang berkesempatan berimprovement, meraih nilai, itu memang, tapi memang bukan tempat kami mengkatrol nilai, itu tidak. Atau juga mungkin ada asumsi perusahaan itu menang karena sponsor. Kami jamin itu tidak ada, karena tahun-tahun sebelumnya ada seperti itu. Perusahaan besar yang meraih predikat baik tidak merupakan sponsor di acara kami. Jadi benar-benar acara kami tuh pure emang untuk untuk kita, dari kita dan oleh kita. Memang itu acara, sampai kami pun panitia apabila menentukan tempat itu kami polling, kami sebar ke teman-teman inovasi PIC tahun ini kira-kira memungkinkan di mana, bagaimana dengan keuangan mereka, bagaimana dengan kebijakan mereka, itu semuanya kita sesuaikan. Jadi jangan sungkan untuk ikut dan mengajukan ke manajemen untuk ikut kegiatan ini. Kegiatannya bagus. Kalau misal mau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi saya, bisa via chat atau juga bisa di LinkedIn, semuanya ada. Silakan di brosur-brosur WKM, kalau di browsing itu ada. Jangan sungkan. Mudah-mudahan sharing saya hari ini dapat bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.